Kamu sangat berani datang ke sini sendirian. Aku penasaran dan harus ke sana. Maaf, duduk ya. Raka telah sampai tujuan, yaitu rumah Galang. Assalamualaikum. Di antara hutan yang jarang dilalui orang, ada sebuah desa yang tak lagi memiliki kehidupan. Orang-orang menyebutnya desa mati. Rumah-rumah kayu berdiri lapuk seperti saksi yang menunggu kehancuran. Sumur tua menganga, dan angin malam membawa bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Konon, bertahun-tahun lalu seorang dukun datang ke desa itu. Ia mencari kekuatan yang tidak seharusnya disentuh manusia. Jangan kau pergi, anak manusia. Jangan ganggu kami, tolong. Pada suatu Kalian tidak malam akan yang lolos. gelap tanpa bulan, ia membuka sebuah ritual. Mantra-mantra dipanggil, dan sesuatu dari kegelapan menjawab. Sejak malam itu, Kemarin aku menerima sebuah surat. Tulisan tangannya sangat aku kenal. Galang, teman kecilku. Di surat itu hanya ada satu kalimat. Datanglah ke desa kita. Aku menunggumu seperti dulu. Aku terdiam lama. Karena semua orang tahu. Desa itu sudah lama kosong. Tapi yang lebih aneh, Galang yang menulis surat itu. Yang telah meninggal 10 tahun yang lalu, aku penasaran dan harus ke sana. ketika dunia hampir tertidur, langit seperti membuka rahasianya. Bintang-bintang menyala pelan, seolah memberi tanda bahwa semesta tidak pernah menyukai. Permisi. Maaf, duduk ya. Angin membawa pesan tua yang sudah ada sejak awal waktu, bahwa manusia diciptakan bukan untuk saling menghancurkan, tapi untuk menjaga bumi. Kok sepi banget? Penghuninya pada kemana? Doakan kedamaian, dan mungkin suatu hari nanti. Akhirnya Raka telah sampai tujuan, yaitu rumah Galang. Menjawab. Sejak malam itu, desa itu berubah. Penduduknya menghilang satu persatu. Assalamualaikum. Kok si Galang nggak ada ya? Woi Galang, gue udah nyampe nih. Kok gue jadi merinding ya? Ada apa sebenarnya? Astagfirullahaladzim, wah ada yang gak beres nih. Dan Raka pun memfokuskan diri. Namun Raka menarik napas panjang dan mencoba memfokuskan dirinya kembali. Mungkin itu hanya bayangan. Mungkin hanya permainan pikirannya. Tapi jauh di dalam hatinya, Raka tahu satu hal. Di rumah ini, ia tidak benar-benar sendirian. Beneran ini sangat mengerikan. Raka akhirnya menyadari, ini adalah permainan sihir orang jadul. Lalu apakah yang akan dilakukan selanjutnya? Mati kau!
Satu demi satu, makhluk ular jelmaan itu tumbang. Tubuh mereka kembali menjadi bayangan hitam yang perlahan lenyap di tanah yang dingin. Rumah kembali hening. Tapi keheningan itu tidak berlangsung lama. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Daun-daun yang tadinya bergerak kini membeku seakan menahan napas. Dari balik kabut yang menebal, sebuah sosok perlahan muncul. Jubah hitamnya menjuntai hingga tanah. Matanya redup namun penuh amarah yang tua. Dialah sang penyihir, pemilik kutukan yang selama ini bersembunyi di balik kegelapan desa itu. Siapa kamu, nenek tua? Aku adalah penghuni desa ini. Sedang apa kamu di sini? Bukankah ini rumah temanku, Galang? Kamu sangat berani datang ke sini sendirian. Kenapa ilmu hitamku tak berfungsi padamu? Siapamu sebenarnya? Siapa aku sebenarnya tidak penting. Tobatlah sebelum semuanya terlambat. Karena jika aku membunuhmu hari ini, sama saja aku sepertimu. Pergilah dan jangan terlihat lagi. Dan sejak saat itu, desa mati memang tetap mati. Namun tidak seangker dulu yang dipenuhi makhluk jelmaan dari penyihir. Dan kisah ini selesai. Untuk kalian yang menyukai video dari kisah ini, yang belum subscribe, segera subscribe. Semoga visual video selanjutnya lebih baik dari hari ini. Dan untuk menutup kisah hari ini, saya ucapkan semoga keberkahan dan keberuntungan selalu menyertai hidup kita semua. Amin ya robbal alamin.